Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengerjakan soal dari ujian akhir semester pada mata kuliah Metode Numerik semester 5 tahun akademik 2020-2021. Nah, di sini saya yang pertama akan menjawab pada kelompok soal yang pertama, yaitu mengerjakannya dengan metode Gauss-Jordan. Nah, di sini berdasarkan konsep sistem persamaan Lanjar diberikan matriks 4 kali 4, yaitu persamaan pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 14. Lalu 2X1 ditambah 4 X2 ditambah 3 X3 ditambah 5 X4 sama dengan 51. Dan kemudian ada 3X1 ditambah X2 ditambah 4 X3 ditambah 6 X4 sama dengan 61. Lalu 4X1 ditambah 7X2 ditambah X3 ditambah 2X4 sama dengan 38. Tentukanlah nilai X1, X2, dan X3 dan X4 menggunakan metode Gauss-Jordan. Buatlah pencarian manual hingga eliminasi pertama, kemudian bisa dibantu dengan Excel. Nah, untuk pertama kali saya akan menjelaskan dengan cara pencarian manual pada hingga eliminasi yang pertama. Untuk cara pertama, yaitu kita ambil konstanta yang ada pada persamaan di atas, lalu membentuknya menjadi matriks. Nah, di sini bisa kita misalkan ini menjadi bagian matriks A dan ini menjadi matriks B. Nah, dalam metode Gauss-Jordan, kita harus mengubah matriks A ini menjadi matriks identitas. Lalu matriks B ini merupakan hasil dari nilai X yang akan kita cari. Dari nilai X1, X2, X3, dan X4. Nah, untuk yang pertama yaitu kita harus mengubah matriks A ini menjadi matriks identitas dengan cara mengubah nilai pada baris kedua kolom pertama ini menjadi 0, baris ketiga kolom pertama ini jadi 0, dan baris keempat kolom pertama ini menjadi 0. Nah, bisa kita salin 1 1 1 1 14 2 3 4 5 5 1 3 1 4 6 6 1 4 7 1 2 3 8. Nah, sini untuk mengubahnya menjadi 0 yaitu dengan cara pada baris kedua kurang itu 2 angka pada baris kedua dibagi dengan angka pada baris pertama, itu dikali dengan baris pertama. Untuk baris yang ketiga itu caranya itu baris ketiga dikurang dengan angka pada baris ketiga dibagi dengan angka pada baris pertama, yaitu dikali dengan baris pertama. Nah, begitupun pada baris yang keempat itu dikurang dengan angka pada baris keempat dibagi dengan angka baris pertama, lalu dikali dengan baris pertama. Nah, di sini akan mendapatkan hasil pada baris pertama kita tidak ada melakukan operasi, bisa kita pindahkan 1 1 1 1 tuh 14. Nah, di sini pada baris yang kedua yaitu nilainya baris kedua 2 dikurang 1 dikali 2 baris pertama yaitu 0, 2 dikurang 2 0, itu 3 dikurang 2 dikali 1 yaitu 3 kurang 2 1. Pada kolom kedua yaitu nilainya ini terbalik, sini 4 dan di sini 3. Nah, 4 dikurang
2 dikali 1 yaitu 2. Lalu 3 kurang 2 dikali 1 yaitu 1. Dan 5 dikali 2 kurang 1, 5 dikurang 2 kali 1 itu 5 kurang 2, 3. Dan 51 dikurang 2 dikali 14 yaitu 51 kurang 28 menjadi 23. Nah, berikutnya pada baris yang ketiga yaitu 3 dikali 3 baris 3 per 1 dikali baris pertama yaitu 1. 3 kurang 3 menjadi 0. Nah, berikutnya yaitu 1 dikurang 3 kali baris pertama yaitu 1 kurang 3 menjadi negatif 2. Nah, berikutnya pada kolom yang ketiga 4 dikurang 3 kali baris pertama yaitu 4 kurang 3 yaitu 1. Dan baris kolom yang keempat yaitu 6 dikurang 3 dikali baris pertama yaitu 6 kurang 3 itu 3. Dan terakhir 61 dikurang 3 dikali 14 yaitu 6. 1 dikurang 42 itu 19. Nah, pada baris keempat yaitu 4 dikurang 4 kali baris pertama, 4 kurang 4 yaitu 0. Kemudian pada kolom yang kedua 7 dikurang 4 kali baris pertama yaitu 7 kurang 4 itu 3. Lalu pada kolom yang ketiga 1 dikurang 4 dikali baris pertama yaitu 1 kurang 4 negatif 3. Dan pada kolom yang keempat itu 2 dikurang 4 kali baris pertama itu 2 kurang 4 negatif 2. Dan yang terakhir 38 dikurang 4 kali 14 yaitu negatif 18. Nah, di sini hasil pada eliminasi yang pertama. Untuk eliminasi yang berikutnya bisa kita lanjutkan atau kita cari dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah kita mencari dengan menggunakan proses manual hingga pada eliminasi yang pertama, selanjutnya kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mencari nilai dari X1, X2, dan X3 dan X4 hingga pada hasil terakhir, hasil dimana kita bisa mendapatkan nilai X1, X2 dan X1, X2, X3 dan X4 nya. Nah, tadi untuk yang pertama kita akan, kalau pada eliminasi Gauss-Jordan kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks identitas. Nah, di sini kita akan ubah menjadi nilainya menjadi 0. Nah, untuk pada baris kedua yaitu untuk mengubah jadi 0, baris yang kedua kita kurangkan dengan 2 per 1. Itu angka pada baris kedua dibagi dengan angka pada baris pertama. Yaitu dikali dengan R1. Nah, selanjutnya pada baris yang ketiga di sini kita akan mengubahnya menjadi 0, yaitu caranya baris ketiga dikurang dengan angka pada baris ketiga itu dibagi dengan angka pada baris yang pertama, lalu dikali dengan baris yang pertama. Dan yang terakhir pada baris keempat, yaitu baris keempat dikurang dengan angka pada baris keempat dibagi dengan angka pada baris pertama dikali dengan baris yang pertama. Nah, di sini untuk baris yang pertama tidak ada proses pengoperasian, bisa kita pindahkan atau kita copy. Untuk pada baris kedua kita masukkan sesuai rumus. Baris kedua dikurang dengan 2 dikali
baris pertama. 2 per 1 itu 2, kita buat aja 2 langsung. Oke, nah di sini pada baris ketiga kita masukkan sesuai rumus juga, itu baris ketiga dikurang dengan 3 dikali baris pertama. Nah, sini bisa kita tarik. Oke, untuk baris keempat yaitu baris keempat dikurang dengan 4 dikali baris pertama. Nah, untuk proses selanjutnya, nah di sini untuk mengubahnya ke matriks identitas, di sini kan harus bernilai 1. Nah, kita pada proses berikutnya itu mengubah baris kedua pada kolom kedua ini menjadi 1, yaitu baris kedua kita bagi dengan 2. Nah, di sini pindahkan saja. Baris kedua itu sama dengan baris kedua dibagi dengan 2. Nah, di sini nilainya akan menjadi 1. Nah, di atas copy. Nah, untuk selanjutnya pada baris ketiga tetap sama, kita pindahkan saja. Baris keempat pindahkan saja. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan mengubah atau menjadikan baris pertama pada kolom kedua ini, baris ketiga dan baris keempat ini menjadi 0. Yaitu caranya, untuk pertama, baris pertama kita kurang aja langsung dengan baris kedua. Selanjutnya di sini baris ketiga itu kita kurang dengan negatif 2 1 dikali dengan baris kedua. Nah, untuk pada baris yang keempat 3, berarti R3 dikurang dengan 3 per 1 dikali baris kedua. Oke, kita masukkan rumusnya. Di sini maaf, ini baris pertama dikurang baris kedua. Oke, baris pertama kita kurangi dengan baris yang kedua. Di sini nilainya akan menjadi 0. Untuk baris kedua pindahkan saja. Dan untuk baris ketiga yaitu baris ketiga, karena negatif ketemu negatif maka menjadi tambah dengan 2 dikali baris pertama, baris kedua. Oke. Nah, pada baris ketiga itu baris ketiga dikurang dengan 3 dikali baris kedua. Selanjutnya sama seperti tadi, kita harus mengubah ini angka pada baris ketiga kolom ketiga itu menjadi 1. Caranya yaitu baris ketiga kita bagi dengan 2. Sini kita pindahkan saja, lalu di sini juga kita pindahkan, lalu sini baris ketiga kita bagi dengan 2.
dan itu baris keempat gitu. Nah, di sini bisa kita geser, kita copy saja. Nah, di sini angkanya menjadi 1. Lalu pada proses berikutnya, pada kolom yang ketiga, kita harus mengubahnya menjadi 0. Yaitu dengan cara baris pertama dikurang dengan 0,5 kali dengan baris yang ketiga. Baris ketiga. Nah, baris yang kedua itu baris kedua dikurang dengan 0,5 dikali dengan baris ketiga. Lalu yang untuk baris yang keempat, R4 dikurang dengan negatif 4,5 lalu dikali dengan baris yang ketiga. Nah, di sini bisa kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu sama dengan baris pertama itu dikurang dengan 0,5. Nah, di sini ada 0,5. Kita F4 kan karena kita cuma mengambil angkanya saja, bukan mengambil kolomnya. Lalu kita kalikan dengan baris yang ketiga. Oke. Nah, di sini dia sudah menjadi 0. Itu pada baris kedua kita lakukan yang sama. Baris kedua dikurang dengan 0,5. Kita tekan F4. Lalu kita kali dengan baris yang ketiga. Nah, di sini dia sudah menjadi 0 juga. Baris yang ketiga kita pindahkan saja. Lalu pada baris keempat, yaitu baris keempat dikurang dengan negatif 4,5. Di sini ada negatif 4,5, kita ambil saja angkanya. Lalu kita tekan F4, kita kali dengan baris yang ketiga. Oke. Nah, di sini dia sudah menjadi 0. Nah, untuk selanjutnya, karena ia belum bernilai 1, maka kita harus menjadikannya bernilai 1. Yaitu baris keempat kita bagikan dengan 7. Sini kita pindahkan saja. Ini kita pindahkan saja. Kita tarik. Nah, untuk baris yang keempat itu kita masukkan rumusnya dengan baris yang keempat. Kita bagi dengan 7. Maka nilainya jadi 1. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan mengubah ini menjadi 0 agar terbentuk menjadi matriks identitas. Karena di sini sudah menjadi 0, kita tidak perlu mengerjakannya lagi, yaitu baris pertama dan baris ketiga yang harus kita ubah menjadi 0. Rumusnya baris pertama dikurang dengan negatif 2, kita kali dengan baris yang keempat. Lalu selanjutnya pada baris ketiga, yaitu baris ketiga kita kurang dengan 3 dikali baris keempat. Nah, di sini bisa kita masukkan dalam rumusnya sama dengan baris yang pertama. Ini kan negatif ketemu negatif, maka kita ubah menjadi positif, kita ubah jadi tambah dengan 2 dikali baris yang keempat. Nah, di sini sudah menjadi 0. Baris yang kedua bisa kita pindahkan saja. Nah, pada baris yang ketiga itu
ketiga, baris ketiga dikurang dengan 3 dikali baris yang keempat. Nah, di sini dia sudah menjadi 0. Pada baris keempat kita tinggal pindahkan saja. Nah, setelah kita proses hingga akhir, maka diperolehlah nilai dari X1, X2, X3, dan X4, yaitu nilai X1 adalah 4, X2 adalah 1, X3 adalah 3, dan X4-nya adalah 6. Nah, baik, cukup sekian. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, pada kelompok soal yang kedua. Kita lanjutkan pada kelompok soal yang kedua, yaitu mencari nilai X1, X2, dan X3 dan X4 menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, di sini kita harus mencari sampai di kedua secara manual, lalu kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan Excel hingga pada solusi akhir. Berdasarkan konsep sistem persamaan lanjar, diberikan matriks 4x4 berikut ini dengan pendekatan awal. Nah, di sini nilai awalnya itu 0 dari X1, X2, X3, dan X4, yaitu nilainya 0 untuk nilai perkiraan awal. Nah, nilai itu persamaannya 10x1 dikurang x2 ditambah 2x3 sama dengan 6. Untuk berikutnya, persamaan kedua itu negatif x1 ditambah 11x2 dikurang x3 ditambah 3x4 sama dengan 25. Lalu 2x1 dikurang x2 ditambah 10x3 dikurang 6x4 sama dengan negatif 11. Dan terakhir, persamaan terakhir yaitu 3x2 dikurang x3 ditambah 8x4 sama dengan 38. Nah, di sini kita akan mencari dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dengan pada proses manual. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita harus menentukan apakah SPL ini memiliki sifat konvergen atau tidak, yaitu dengan mengambil konstanta yang ada di depan. Untuk yang pertama X1, untuk persamaan yang pertama kita ambil dari X1 yaitu 10 mutlak 10 itu lebih besar dari negatif 1 ditambah 2 mutlak 2. Nah, berikutnya pada persamaan yang kedua yaitu kita ambil dari X2 nya itu mutlak 11 lebih dominan, lebih besar. Jadi mutlak min 1 ditambah mutlak min 1 ditambah mutlak 3. Selanjutnya pada persamaan berikutnya yaitu kita ambil pada X yang ketiga yaitu 10 mutlak 10 lebih dominan dari mutlak 2 tambah mutlak 1 ditambah mutlak negatif 6. Nah, yang terakhir yaitu kita ambil pada angka konstanta di X4 itu mutlak 8. Mutlak 8 lebih dominan dari mutlak 3 tambah mutlak negatif 1. Nah, karena dia lebih dominan semua, maka dia memiliki sifat konvergen. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita memiliki nilai awal 0,00. Nilai awal yaitu untuk X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 0,
dan X4 nya 0. Nah, selanjutnya kita bisa membuat atau menemukan rumus pada persamaan pertama, itu yang kita cari X1. Nah, di sini X1 sama dengan ini 6, berarti X2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka X1 sama dengan 6 dikurang ditambah X2, kemudian dikurang 2X3. Nah, karena ada 10 maka dibagi 10. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada X2 pada persamaan yang kedua. X2 sama dengan 25. X1 kita pindah ruaskan karena dia negatif menjadi positif, ditambah X1, lalu tambah X3 dikurang 3X4 dibagi 11 karena ada angka 11. Nah, selanjutnya pada X yang ketiga, X3, yaitu di sini X3 memiliki konstanta 10, maka nanti akan dibagi dengan 10. Negatif 11 dikurang 2X1 ditambah X2 dikurang ditambah 6X4 dibagi dengan 10 karena memiliki angka 10. Nah, selanjutnya pada X4 ini angka 8. X4 38 dikurang 3X2 ditambah X3 dibagi dengan 8. Nah, di sini rumus yang kita gunakan untuk mencari pelelaran pada setiap proses pencarian X1, X2 dan X3 dan X4. Kita masuk pada proses iterasinya. Nah, di sini ada iterasi 0 untuk nilai awalnya, yaitu 0, X1 0, X2 0, X3 0, X3 0 dan X4 0. Oke, masuk pada iterasi yang pertama. Di sini karena kita menggunakan metode Gauss-Seidel, maka nanti untuk pada pencarian menggunakan rumus ke X2, kita menggunakan nilai X1 yang sudah kita dapat pada pencarian yang pertama. Maka kita cari yang X1 nya terlebih dahulu. X1 yaitu sesuai rumus 6 ditambah X2 nya yaitu 0, lalu dikurang 2, X3 nya 0, 2 dikali 0 bagi 10, maka diperoleh X1 nya itu 0,6. Nah, selanjutnya itu pada X2 25 ditambah nih X1, karena kita memakai metode Gauss-Seidel, maka untuk nilai X1 itu kita ambil nilai X1 yang baru. Ditambah 0,6 ditambah X3 itu 0 dan yang X4 juga 0, 3 dikali 0 dibagi 11, maka diperoleh hasilnya yaitu
2,3272727. Nah, pada X yang ketiga selanjutnya itu sesuai rumus negatif 11 dikurang 2 dikali X satunya itu 0,6 lalu ditambah X2 yaitu 2,3272727 tambah 6 kali X4 nya itu 0. Nah, di sini dibagi dengan 10, maka diperoleh hasilnya yaitu negatif 0,98727727. Nah, pada X4 yaitu X4 38 dikurang 3X2. X2 nya yaitu 2,327 lalu ditambah dengan negatif 0,987272727. Nah, maka diperoleh nilai dari X4 yaitu 3,7538636. Nah, pada iterasi yang pertama kita lanjut masuk pada iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua yaitu kita menggunakan X pada iterasi yang pertama, X2 nya, lalu sesuai rumus 6 dikurang 6 ditambah 232727 lalu dikurang dengan negatif 2 dikali negatif 0,9872727. Nah, di sini diperoleh hasil dari X1 yaitu 1,0301818. Kita masuk pada X2. X2 nya yaitu 5 dikurang ditambah nilai X satunya itu 1,030181818 lalu ditambah dengan nilai dari X3 yaitu negatif 0,98272727 lalu dikurang dengan 3 dikali nilai X4 yaitu 3,7538636, maka diperoleh nilai X2 nya yaitu 1,252847107. Nah, kita masuk pada X3 negatif 11 dikurang 2 dikali nilai X yang pertama yaitu 1,030181818 ditambah dengan nilai X2 yaitu 1,2528477107 lalu ditambah dengan 6 dikali X4
X4 yaitu 3,753863,636. Nah, maka dapat diperoleh hasilnya yaitu 1,071566,529. Nah, untuk yang terakhir X4 yaitu 38 dikurang 3 dikali X2. X2 nya yaitu 1,252847107 ditambah dengan nilai dari X3 yaitu 1,071566,529. Maka nilai X4 akan diperoleh yaitu 4,414121 Nah, untuk iterasi selanjutnya itu bisa kita proses dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah kita mencari dengan proses manual hingga pada layering yang kedua, di sini kita akan melanjutkan dengan menggunakan Microsoft Excel hingga kita menemukan hasil dari solusi akhir nilai X1, X2, X3, dan X4. Nah, di sini kita akan mencari dengan metode Gauss-Seidel dengan nilai X0. X yang pertama yaitu X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, dan X4-nya 0. Oke, kita masukkan sesuai rumus tadi, yaitu 6 dalam kurung 6 ditambah dengan X2. X2-nya yaitu 0, lalu kita kurang dengan 3 dikali X3. 2 kali X3, 2 dikali X3. X3-nya 0. Lalu kurung, lalu kita bagi dengan 10. Nah, selanjutnya pada X2 itu sama dengan 25 ditambah dengan X1. Tambah dengan X1. Nah, di sini karena kita menggunakan metode Gauss-Seidel, maka kita mengisi nilai X1-nya itu dengan X1 yang baru. Lalu kita tambah dengan X3. X3-nya masih 0. Dan X itu kita kurang dengan 3X4. 3 dikali X4. X4-nya itu masih 0. Itu kurung, kita bagi dengan 11. Oke. Nah, di sini pada X ketiga masih sama, yaitu negatif 11. Kita kasih tutup kurung. Negatif 11 dikurang 2 dikali X1. Nah, di sini X1-nya masih yang baru. Lalu ditambah X2. X2-nya kita ambil juga yang baru. Lalu ditambah dengan 6X4. 6 dikali X4-nya yaitu 0. Kurung, kita bagi dengan 10. Nah, pada X4 masih sama dengan rumus yang sudah kita cari tadi, yaitu 38 menggulung 38 kita kurang dengan 3 dikali X2-nya yaitu 2,327272. Lalu kita tambah dengan X3. Kurung, kita bagi dengan 8. Di sini
sudah bisa kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah untuk mencari nilai yang mana nilai dari X1, X2, dan X3, X2, X3, dan X4-nya ini tidak berubah lagi hingga kita temukan pada liraran yang ke. Nah, di sini angkanya sudah tidak berubah lagi. Berarti di sini berhenti sampai pada liraran yang ke-14. Nah, berarti nilai dari X1 yaitu 0,395265423, X2-nya 1,23242467, X3-nya 1,639885222, dan nilai X4-nya itu 4,492826399. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.